Baik. Berikutnya kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk mengambil kode subtema dan calon gubernur untuk mengambil kode pertanyaan di fishbowl yang sudah kami sediakan. Kami persilakan. Calon wakil gubernur mengambil subtema, sementara calon gubernur mengambil kode pertanyaan. Mohon ditunjukkan ke kamera dan juga disebutkan. Yang keluar angka dan hurufnya sambil kami zoom di kamera. Huruf B. 7B. Betul Ibu ya, 7B. 7B. Kami akan ambilkan amplop pertanyaan sesuai dengan kode subtema dan juga kode pertanyaan yang sudah dipilih. Ini merupakan amplop 7B yang masih tersegel Bapak Ibu dan juga hadirin. Kami akan langsung buka, ini ditujukan untuk calon wakil gubernur nomor urut 3. Saya akan membacakan pertanyaan hanya satu kali. Untuk menciptakan industri pertambangan yang berkelanjutan, Jawa Timur seharusnya mengadopsi teknik dan praktik inovatif untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan ekstraksi. Banyak operasi pertambangan terutama berskala kecil dan menengah tidak memiliki sumber daya untuk melakukan perbaikan tersebut. Pertanyaannya untuk calon wakil gubernur nomor urut 3, bagaimana pandangan Bapak terhadap upaya adopsi teknologi dan praktik pertambangan yang berkelanjutan pada bisnis pertambangan Jawa Timur khususnya yang berskala kecil dan menengah, serta langkah teknis apa yang mendukung kebijakan tersebut? Waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Problem masalah pertambangan ini kompleks dan biasanya berawal dari sebuah regulasi yang ambigu antara kepentingan masyarakat atau kepentingan investor. Dan ini yang menjadi problem ketika investor lebih mendekati kepada para penguasa, sehingga ketika membuat keputusan, mengeluarkan izin, akhirnya mereka tidak mengeluarkan izin secara maksimal atau secara sesuai dengan prosedural, tapi lebih pada mengedepankan kedekatan kepada para investor tersebut. Dan yang berikutnya, maka ketika membuat sebuah aturan itu memastikan bahwa alat-alat yang digunakan, teknologi yang digunakan itu pasti harus ramah lingkungan. Karena biasanya pertambangan itu akan meninggalkan bekas yang akan menjadi residu, yang akan menjadi problem di kemudian hari. Aturan yang harus diperketat dengan cara memastikan bahwa alat-alat yang digunakan harus pro dengan alam dan go green, dan memastikan bahwa harus melibatkan masyarakat sekitar. Apapun kebijakan yang berkaitan dengan investasi harus berujung kepada kerakyatan, keadilan, dan padat karya. Inilah yang saya maksudkan bagaimana kita bisa maksimalkan potensi alam yang ada di Jawa Timur ini, fokus untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, bukan untuk masyarakat yang lain. Oleh karena itu, saya kira tidak mungkin kalau misalnya kita mengeluarkan keputusan dengan bersih, kalau misalnya kita sendiri juga tidak resik di dalam membuat keputusan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Berikutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Baik, kami tentunya semua yang ada di sini kita ingin memastikan bahwa investasi yang masuk harus membawa manfaat ke masyarakat dan secara lingkungan juga berkelanjutan. Contohnya pada saat Bu Khofifah sebagai gubernur mendapat tawaran investasi yang besar di salah satu kabupaten perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, tapi tahu bahwa pabrik itu akan mengekstraksi air tanah yang luar biasa dan berdampak pada pangan, beliau mengatakan jangan, tidak. Nah, ini adalah bentuk sustainability. Kaitannya dengan pertambangan, bahwa yang jadi fokus dari pertanyaan panelis sebenarnya adalah tambang rakyat. Tambang rakyat ini daya rusaknya memang sangat terbatas karena manual alatnya. Kalau yang tidak manual itu tambang ada aturan yang berlaku yang sangat rigid, sangat jelas. Dan itu dipantau serta ada sertifikasi untuk pekerja pertambangan. Ada jaminan reklamasi yang harus diikuti dan kalau dia tidak melaksanakan reklamasi, hukumannya juga ada, sanksi pidananya juga ada. Waktunya habis. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara, silakan. Baik, terima kasih
Pertama, kami ingin memastikan bahwa di Jawa Timur ini terkait sektor pertambangan harus menggunakan prinsip yang disebut sebagai good mining practices. Itu yang pertama adalah mengembalikan area pasca tambang ke fungsi asalnya, yaitu reboisasi, konservasi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, edukasi bahaya penggunaan bahan kimia. Kemudian yang tiga, penggunaan kendaraan dan alat-alat pertambangan dengan menggunakan energi baru dan terbarukan. Kami juga berkomitmen sesuai dengan Undang-Undang HKBD nomor 1 tahun 2022, ada mandat option pajak MBLB, mineral bukan logam dan batuan, dan Perda nomor 8 tahun 2023 di pasal 49 menetapkan tarif option pajak MBLB 25%. Kami pasangan Lulu Lukman berkomitmen 100% dana yang didapat dari option pajak MBLB akan dialokasikan untuk konservasi lingkungan. Waktunya habis. Berikutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk merespon tanggapan calon wakil gubernur nomor urut 2 dan 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Andaikan saja aturan itu betul-betul ditetapkan dan ditaati oleh pimpinan dan juga masyarakat dan juga aparat yang ada, tidak akan ada kasus penggalian-penggalian liar yang ada di Lumajang ataupun di daerah yang lain. Ini adalah problem yang harus kita selesaikan semuanya, dan harus kita akui bahwa problem itu tidak akan muncul tanpa ada ketegasan dan tanpa ada kebersihan siapa yang memimpin dan siapa yang mengeluarkan regulasi tersebut. Masalah ini pasti kompleks memang, karena memang berkaitan dan berkelindan di dalamnya uang yang besar. Maka saya kira siapapun bisa saja tergoda dengan permasalahan-permasalahan galian ini, karena memang betul-betul seksi untuk keuangan dan mencari peluang-peluang keuangan untuk kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan yang lainnya. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama, apapun aturan yang ada, nggak akan bisa kita jalankan tanpa kita dasari dengan hati yang resik dan tujuan yang bersih untuk kita semuanya. Waktu habis. Selanjutnya kami mohon kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk bisa menuju ke meja fishbowl untuk mengambil subtema dan juga calon gubernur mengambil kode pertanyaan. Kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 mengambil kode subtema dan calon gubernur mengambil kode pertanyaan. Sambil diangkat secara bersamaan, ditunjukkan ke kamera. Sambil kita lihat di kamera, yang muncul kodenya 7C. 1C. Baik, 1C ya, kami akan Bapak ambilkan amplopnya sesuai kode subtema dan juga kode pertanyaan, yaitu 1C. Masih tersegel Bapak Ibu hadirin, terjamin kerahasiaannya, pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali, mohon untuk disimak. Transportasi publik tidak saja persoalan mobilitas massa, melainkan juga mencerminkan keadaban publik yang bermartabat. Transportasi berbasis rel kereta yang rendah emisi, terintegrasi, ekonomis dan tepat waktu, didukung dengan kondisi stasiun dan gerbong kereta api bersih adalah harapan warga Jawa Timur di penjuru daerah, terutama di kawasan selatan dan timur. Pertanyaannya, strategi komprehensif apa yang akan paslon lakukan untuk mendorong jaringan transportasi publik kereta yang semakin luas, rendah emisi berbasis tenaga listrik, dan unggul dalam pelayanannya dengan pelibatan pemerintah pusat? Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Sesuai dengan Perpres nomor 80 tahun 2019 bahwa di Jawa Timur ini dibagi dalam 5 kawasan. Ada Selingkar Wilis, ada BTS, Bromo, Tengger, dan Semeru, kemudian Selingkar Ijen, kemudian Gerbang Kertasusila Plus, dan Madura Kepulauan. Maka kami tentu berkomitmen untuk mengembangkan transportasi sesuai dengan area-area yang sudah ditentukan oleh Perpres tersebut. Kami ingin konsentrasi untuk salah satunya misalnya di Madura. Kami ingin hadirkan KRL, kereta listrik dari Bangkalan sampai Sumeneb, agar supaya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Madura bisa
cepat terwujud. Kemudian tentu saja kami juga akan menggunakan skema yang sama tentu dengan moda transportasi yang sesuai dengan area masing-masing. Ada yang di area pegunungan, ada yang di area pesisir, dan ada yang di area kawasan industri. Kemudian yang di Selingkar Ijen itu tentu menggunakan roda transportasi yang sesuai dengan areanya masing-masing, dan kami komitmen untuk menggunakan moda transportasi yang ramah lingkungan. KRL ini kami pilih untuk di Madura, kenapa? Karena yang pertama murah harganya, kemudian yang kedua bisa menjadi jalan bagi pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga melalui kereta listrik ini adalah ramah lingkungan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya, calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai saat berbicara. Iya, terima kasih. Saya ingin menambahi bahwa transportasi yang akan maksimal ketika ada integrasi di antar berbagai moda. Jadi orang pengen naik kendaraan umum, tapi begitu stuck di satu titik tertentu, mereka akan bingung mau menaik apa lagi. Maka dipastikan setiap moda transportasi ini harus dalam satu koordinasi tanpa menghilangkan peran dari masyarakat pemilik trayek tersebut. Jadi salah ketika kita memposisikan diri sebagai kompetitor bagi masyarakat pelaku-pelaku organda, pelaku-pelaku yang pemilik PO, justru malah menghilangkan peran mereka, tapi semua diambil oleh negara. Fungsi negara adalah regulator, bukan pemain, dan tidak boleh mengambil peran-peran dari orang-orang yang berpartisipasi dan juga dari awal sudah mengambil rezeki dari tersebut. Maka yang paling baik adalah tetapkan integrasi, dan yang kedua, libatkan masyarakat dalam proses untuk integrasi sehingga masyarakat mau menggunakan kendaraan umum dan pasti akan bisa mengurangi emisi dan tidak mengurangi rezeki masyarakat semuanya. Waktunya habis. Berikutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Pada kenyataannya, jalur kereta selatan dari mulai Solo sampai ke Madiun sampai ke Jombang itu justru lebih dulu di double track daripada dari Sidoarjo Surabaya ke Gresik. Nah, inilah PR yang kami kerjakan waktu itu. Bersama beliau ada di sini Mas Eri, kita kerja bareng ya. Bagaimana kita kemudian bekerja dengan Kementerian Perhubungan menandatangani separate agreement untuk 250 juta US dollar melakukan pelebaran trek dari Surabaya Kota, Gubeng, Wonokromo, Waru. Jadi ini yang nyata sudah dikerjakan. Termasuk ide untuk membangun kereta di Madura, kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan merintis studi kelayakannya. Karena semua step by step, dan justru kami sudah mengambil langkah mengatakan dan bersurat kepada Kementerian Perhubungan bahwa Pak Menteri Perhubungan, prioritas kami berikutnya adalah kereta di Madura. Ini nyata, formal, dan sudah ditandatangani. Terima kasih. Waktu habis. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan calon wakil gubernur nomor urut 2 dan 3. Waktunya 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan calon wakil gubernur nomor urut 1. Ya, tentu kami menghormati dua sahabat saya, Gusdan dan Mas Emil, dan kami fokus pada komitmen kami terhadap masyarakat Madura. Kenapa? Karena yang pertama kita tahu bahwa kemiskinan di Jawa Timur ini paling tinggi adalah tersebar di kabupaten-kabupaten yang ada di Madura. Karena itu kami sungguh-sungguh dengan tekad yang kuat, komitmen yang tinggi, Madura harus cepat kita entaskan dari kemiskinan. Salah satu jalannya adalah menghadirkan transportasi yang murah, mudah, sekaligus bisa diakses oleh siapapun, dan transportasi ini transportasi massal. Karena itu kereta listrik ini adalah jawaban agar cepat terwujud percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Madura Kepulauan. Terima kasih. Masih ada waktu jika ingin dimanfaatkan. Cukup? Sudah cukup? Baik, cukup. Selanjutnya kita berikan apresiasi kepada para calon wakil gubernur yang telah menjawab pertanyaan dari panelis. Hadirin. Hadirin sekalian, di segmen berikutnya kami pastikan akan lebih menarik. Akan ada pertanyaan dari panelis yang harus dijawab oleh seluruh pasangan calon. Debat publik ketiga Pilgub Jatim 2024 akan segera kembali sesaat lagi pemirsa.
Warga Jawa Timur, sebentar lagi Pesta Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024 akan segera dimulai. Mari kita sambut Pilgub Jatim dengan penuh kebahagiaan dan senang bareng. Halo Arek Jawa Timur, kita sambut Pilgub Jawa Timur dengan senang bareng untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada Rabu 27 November 2024. Ayo gunakan hak pilih kalian. Ayo Arek Jawa Timur, datang bersama-sama. Ojo kulpun yo. Ayo gunakan hak pilihmu. Pilgub Jatim 2024, seneng bareng. Aduh, bingung besok Pilgub Jatim, pilih siapa ya? Menentukan masa depan negeri ini. Golput, jangan ya dek ya. Jangan lupa ya dek ya, Rabu 27 November 2024, kita warga Jawa Timur akan berpesta demokrasi. Ingat ya dek ya, jadilah pemilih cerdas lawan hoax. Pemilih cerdas harus mampu memilah dan memilih informasi dengan bijak, melihat dengan jernih calon yang dapat membawa Jawa Timur maju. Jangan mau ditipu ya dek ya. Rabu 27 November 2024, saring informasi sebelum sharing, tolak politik uang, karena masa depan Jawa Timur ada di pundakmu. Jadilah pemilih cerdas lawan hoax. Timur, sebentar lagi pesta demokrasi dimulai. Mari kita sambut dengan senang bareng. Mari kita mengajak seluruh keluarga, saudara, besti, tetangga dan teman untuk datang ke TPS. Pada Rabu 27 November 2024, mulai pukul 7 sampai pukul 13. Gunakan hak pilihmu. Pelajari isi, misi, dan program setiap pasangan calon. Jangan golput, kita suarakan hak pilih kita. Stop percaya hoax, sara, dan kampanye hitam. Mari kita hindari money politik. Sukseskan Pilgub Jatim tahun 2024. Pilgub Jatim, senang bareng. Warga Jawa Timur, sebentar lagi Pesta Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024 akan segera dimulai. Mari kita sambut Pilgub Jatim dengan penuh kebahagiaan dan senang bareng. Halo Arek Jawa Timur, kita sambut Pilgub Jawa Timur dengan senang bareng untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Pada Rabu 27 November 2024. Ayo gunakan hak pilih kalian. Ayo Arek Jawa Timur, datang bersama-sama. Ojo kulpun yo. Ayo gunakan hak pilihmu. Pilgub Jatim 2024, seneng bareng. Aduh, bingung besok Pilgub Jatim, pilih siapa ya? Woro-woro kepada seluruh warga Jawa. Kembali di debat publik ketiga Pilgub Jatim 2024. Pada sesi kali ini, sesi khusus untuk calon gubernur. Mereka akan saling bertanya kepada calon gubernur. Langsung saja kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk memilih ikon yang akan kami tampilkan di layar besar. Sambil kita perlihatkan. Silakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk memilih ikon yang ada di layar. Ledre. Sambil kita buka ledre, pemerataan konektivitas antar wilayah. Ya.
Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 30 detik dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Kita lihat bahwa kondisi geografis Jawa Timur itu banyak yang pegunungan, kemudian terpisah laut, terutama di kepulauan-kepulauan yang jumlahnya lebih dari 400 pulau. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengatur konektivitas antar wilayah tersebut sehingga terjadi pemerataan pembangunan. Juga bagaimana memberikan akses terutama untuk kebutuhan air di tempat tersebut. Waktu habis. Selanjutnya kami mohon kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Yang pertama kita harus memiliki kesadaran bahwa Jawa Timur itu emang bukan hanya wilayah daratan tetapi juga wilayah laut dan juga maritim. Oleh karena itu bahwa konsep pembangunan di Jawa Timur harus memperhatikan daya dukung infrastruktur dan juga konektivitas antara wilayah kabupaten yang memang sangat berbeda. Khusus yang terkait dengan Madura, berkali-kali kemudian kita mengatakan bahwa Madura ini yang pertama bahwa aksesibilitas yang terkait dengan transportasi itu kan masih sangat terbatas. Mulai kemudian jalan darat apalagi kemudian lautnya. Makanya saya kemudian pernah dapat cerita Ibu bahwa ada di sana itu pelabuhan yang konon dibangun oleh gubernur tetapi ternyata kapalnya nggak ada. Maka karena itu kita akan memastikan ada pelabuhan, ada kapal, ada rumah sakit, ada puskesmas, ada kemudian ambulan air. Yang berikutnya adalah kita harus menggunakan teknologi yang bisa menyuling air laut menjadi air tawar dan itu sangat mungkin dilakukan dan itu sudah dipraktekkan bahkan oleh negara-negara yang notabene adalah negara gurun. That will be happen dan yang namanya Madura pasti akan bahagia. Yang berikutnya adalah memastikan adanya KRL. Tadi sudah disampaikan oleh calon wakil gubernur saya atau wakil gubernur saya. Karena apa? Karena kita ingin membangkitkan seluruh potensi ekonomi yang ada di Madura dengan cara apa? Membangun infrastruktur yang terintegrasi sehingga ekosistem ekonomi kemudian itu bisa dibangun. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Intinya pemerintah Jawa Timur harus hadir untuk seluruh wilayah kabupaten kota tanpa diskriminasi dan tanpa kecuali. Terima kasih. Baik, waktu habis. Berikutnya calon gubernur nomor urut 3. Silakan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Baik, beberapa wilayah seperti Trenggalek, Pacitan, mereka terletak di gunung-gunung yang mengakibatkan lamanya perjalanan transportasi tersebut. Nah kemudian kalau kita bisa menerobos akses itu dengan terowongan itu, maka dari yang selama ini 2 jam hanya bisa ditempuh hanya 40 menit. Kemudian juga wilayah antar desa, kalau kita bisa berikan di desa itu angkutan desa, maka masyarakat desa tidak perlu takut kesulitan saat dia untuk pergi ke pasar, saat dia untuk pergi ke sekolah. Demikian di pulau-pulau itu. Yang terjadi adalah saat ini angkutan itu hanya untuk satu, yaitu angkutan orang. Kalau angkutan itu bisa multiplier efek, angkutan barang, angkutan transportasi, dan angkutan untuk orang, dan sekaligus angkutan untuk kesehatan, maka wilayah pulau-pulau itu akan bisa tersentuh. Waktu habis. Selanjutnya calon gubernur nomor urut 2 untuk merespon dengan waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya daerah-daerah yang memiliki kesulitan untuk membangun koneksitas, saya ingin menyampaikan kepada kita semua supaya kita bisa berterima kasih bagaimana proses antara pemerintah pusat membangun koneksitas dengan Islamic Development Bank antara Popoh dan Perigi itu 0,7 triliun. Koneksitas sudah dibangun antara Popoh dan Perigi. Bagaimana kemudian saudara-saudara di Kepulauan Madura kita menyiapkan pelabuhan jangkar. Pelabuhan jangkar ini ada di Situbondo, tetapi membangun koneksitas dari saudara-saudara kita yang ada di kepulauan-kepulauan Madura. Saya ingin menyampaikan bagaimana koneksitas dari saudara kita yang ada di Masa Lembu, karena terlampau jauh kalau bangunan ekonomi dengan Sumeneb, maka kita bangun koneksitas dengan Kalimantan Selatan. Baik, waktu habis. Berikutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk memilih salah satu ikon yang ada di layar. Silakan. Saya akan pilih Tahu Takwa.
Tahu takwa, kita akan buka subtema apa yang didapat? Infrastruktur pemukiman, air minum bersih, dan persampahan. Kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk bertanya sesuai dengan subtema kepada calon gubernur nomor urut 2 dengan waktu 30 detik dihitung saat berbicara. Iya, terima kasih. Salah satu kompetensi yang diperlukan untuk dimiliki seorang pemimpin itu antara lain, termasuk gubernur, adalah kemampuan untuk melakukan refleksi dan evaluasi secara objektif. Pertanyaan saya, menurut Ibu, apakah keputusan atau kebijakan yang dirasa kurang tepat yang sebelum ini telah diambil oleh pemerintah provinsi, termasuk Ibu, yang terkait dengan pemukiman, infrastruktur, air minum bersih, dan juga persampahan? Terima kasih. Baik, berikutnya calon gubernur nomor urut 2 silakan menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Baik, mari kita bersama-sama melihat bagaimana tugas pemerintahan provinsi sebagai bagian dari perpanjangan tangan pemerintah pusat. Bagaimana hubungan antara Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan pemerintah pusat. Sehingga ini akan menemukan format bagaimana sesungguhnya pembagian tugas dan kewenangan antara provinsi, kabupaten, dan kota. Secara institusional, membangun sinergitas kolaborasi di antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota menjadi sangat penting. Apakah kaitan dengan infrastruktur, apakah kaitan dengan permukiman, apakah kaitan dengan sampah, masing-masing akan dipandu oleh RPJMD. Jadi tidak bisa seorang gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota itu keluar dari format yang sudah disepakati bersama. Ada RPJMN, ada RPJMD, kemudian ada RKP. Setelah RKP ada RAPBD, setelah itu ada Perda. Pada posisi seperti inilah betapa sesungguhnya partnership, kolaborasi, sinergi bukan hanya pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, tapi bahwa antara private sector, antar perguruan tinggi, antar elemen-elemen strategis, dan komunikasi serta kerjasama kita dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri, serta partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Waktu habis. Selanjutnya calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Ya, terima kasih untuk Bu Risma dan Ibu Khofifah. Itu artinya bahwa yang perlu untuk kita kembangkan adalah komunikasi yang efektif dan juga sebuah kepemimpinan yang transformatif. Sehingga kita bisa melibatkan, kita bisa mengajak dan bisa melakukan koordinasi yang sangat mudah dengan pemerintah kabupaten dan kota, dan semua kemudian diajak untuk melihat masalah secara bersama-sama. Karena tadi disampaikan bahwa nggak bisa sendirian. Oleh karena itu, yang namanya pemimpin itu nggak bisa hanya dengan asal waton perintah, tetapi juga menjadi teladan dan kemudian bisa mendorong dan rasa kepemilikan bersama. Itulah yang akan dikembangkan oleh Lulu dan Lukman, bahwa kita akan mengembangkan kepemimpinan yang transformatif dan kemudian kita juga memberikan keteladanan, sekaligus kemudian kita akan meningkatkan kapasitas dan juga SDM seluruh jajaran kita, termasuk juga pemerintah kabupaten dan juga kota. Kita punya best practices, kalau perlu kita ajak untuk sekolah bareng-bareng di tempat di mana ada contoh yang baik yang terkait dengan kerjasama ini. Ya. Baik. Berikutnya, calon gubernur nomor urut 3 untuk dapat merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Sebetulnya akses permukiman itu bisa dilakukan dengan sangat mudah dan sangat murah. Yang penting adalah bahwa masyarakat diajak untuk berpartisipasi. Di mana program-program kita ke depan adalah kita lakukan dengan padat karya dan gotong royong dengan seluruh masyarakat. Kemudian untuk penyediaan air bersih, kita tahu bahwa di Jawa Timur ini banyak embung dan banyak sungai yang belum termanfaatkan dengan maksimal. Kalau itu bisa kita olah, maka itu akan menjadi sumber air minum baru di beberapa wilayah yang saat ini kekeringan. Demikian pula untuk persampahan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sampah itu mulai mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Kalau kita bisa mengolah sampah itu dan kita bisa mengajarkan kepada masyarakat untuk bagaimana mengolah sampah itu, maka saya yakin tidak ada kampung kotor seperti yang terjadi di Surabaya saat ini. Waktunya habis. Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk memilih salah satu icon yang akan kami tampilkan di layar. Calon gubernur nomor urut 2 bisa memilih icon.
Lorju. Lorju yang makanan khas perubahan iklim. Madura ini. Baik, terima kasih. Salah satu yang menjadi problem yang harus kita atasi dari berbagai kemungkinan terjadinya bencana alam, tentu kita tidak ingin ada bencana alam, tapi karhutla ini adalah salah satu PR kita. Pemprov Jawa Timur telah berikhtiar melakukan aeroseeding. Kita melakukan semaian bibit dari udara. Itu artinya bahwa kita harus kerjasama dengan TNI AU, dengan perhutani, karena harus Waktunya habis. Kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi, silakan. Baik, jadi perubahan iklim mengakibatkan terjadi beberapa bencana, baik bencana fisik maupun bencana kemarau. Karena itu yang kita lakukan adalah memastikan saat terjadi hidrometeorologi yang cukup besar, maka kita bisa menjamin bahwa kawasan-kawasan tersebut bisa aman dari longsor dan banjir. Yang kedua adalah di mana di kawasan yang rentan tersebut kita bisa mengelola, kita bisa menanam kembali pohon-pohon itu untuk menjaga kelongsoran. Demikian pula dengan permukaan air laut yang naik akibat global warming, maka kita bisa membuat tanggul-tanggul yang kita akan realisasikan mulai dari Bangkalan sampai dengan Sumeneb, dan di tanggul tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk jalan. Kedepannya apabila jalan itu sudah bisa diakses, maka kita bisa bangun jalan itu untuk infrastruktur yang lebih ramah lingkungan seperti kereta api. Karena apa? Karena dengan angkutan kereta api memang itu lebih mudah dan lebih murah. Namun saat ini belum bisa dilakukan karena kita harus damai dengan masyarakat yang saat ini menggunakan transportasi dengan kendaraan bermotor. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa menekan kendaraan angkutan untuk bisa lebih ramah lingkungan. Karena itu mari kita semua menggunakan angkutan yang... Waktu habis, berikutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Baik, saya tadi menyampaikan kaitan karhutla. Karena itu PR setiap tahun yang dihadapi oleh Indonesia dan termasuk dalamnya adalah oleh Jawa Timur. Nah, pada saat tingkat keterjalan tertentu seperti Arjuno, tingkat keterjalan tertentu seperti Argopuro, tingkat keterjalan tertentu seperti Kelut, maka tidak mungkin kita menanam secara manual. Dan itu menjadi penting bagaimana sesungguhnya kita mencari format, melakukan inovasi untuk bisa memastikan bahwa hutan-hutan yang ada di gunung ini bisa kembali kita semai dan berikutlah mereka bisa menjadi bagian dari penyimpan air. Bagaimana cara melakukan modifikasinya? Maka semua elemen yang terkait dengan aeroseeding itu akan kita libatkan bersama dan kita sudah melakukan itu selama 3 tahun berturut-turut. Harapan kita semua akan menjaga hutan-hutan yang ada di gunung-gunung. Waktunya habis. Selanjutnya kami mohon kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk dapat merespon. Waktunya 1 menit dimulai saat berbicara. Sungguhnya perubahan iklim itu jelas-jelas dilakukan dan diakibatkan oleh kebijakan yang keliru dan sebuah sikap atau akhlak terhadap lingkungan yang tidak tepat. Ada sebuah ayat yang perlu untuk kita renungkan, Tuharul fasadu fil bari wala bari biwa kasabat aidinas, bahwa kerusakan di darat dan di lautan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Itu artinya tidak ada takdir yang terkait dengan perubahan iklim kecuali bahwa ada orang yang serakah, ada kebijakan yang tepat. Oleh karena itu penting bagi kita sesuai dengan Kemen LHK 12 tahun 2024 pasal 33 bahwa gubernur wajib menyusun target mitigasi perubahan iklim provinsi. Oleh karena itu Mbak Lulu dan Mas Lukman kalau jadi gubernur ini akan menjadi program prioritas kita, memastikan bahwa perubahan iklim ini harus dimitigasi secara baik sehingga kita bisa menyelamatkan agriculture kita, petani kita, nelayan kita dan bisa mencegah rob, banjir, longsor dan sebagainya. Baik, masih ada sedikit waktu. Cukup? Baik, waktu habis. Berikutnya hadirin sekalian, kita juga akan sama-sama menyaksikan masing-masing calon wakil gubernur untuk saling bertanya, menanggapi dan merespon.
Tetap bersama kami di debat publik ketiga Pilgub Jatim 2024. Tepuk tangan yang boleh hadirin sekalian. Warga Jawa Timur, sebentar lagi Pesta Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024 akan segera dimulai. Mari kita sambut Pilgub Jatim dengan penuh kebahagiaan dan senang bareng. Anak-anak Jawa Timur, kita sambut Pilgub Jawa Timur dengan senang bareng untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada Rabu 27 November 2024. Ayo gunakan hak pilih kalian. Ayo daerah Jawa Timur, datang bersama-sama. Ojo kulpun yo. Ayo gunakan hak pilihmu. Pilgub Jatim 2024. Seneng bareng. Aduh, bingung ah. Besok Pilgub Jatim, pilih siapa ya? Woro-woro kepada seluruh warga Jawa. Jangan lupa ya dek ya, Rabu 27 November 2024, kita warga Jawa Timur akan berpesta demokrasi. Ingat ya dek ya, jadilah pemilih cerdas lawan hoax. Pemilih cerdas harus mampu memilah dan memilih informasi dengan bijak, melihat dengan jernih calon yang dapat membawa Jawa Timur maju. Jangan mau ditipu ya dek ya, Rabu 27 November 2024, saring informasi sebelum sharing, tolak politik uang, karena masa depan Jawa Timur ada di pundakmu. Jadilah pemilih cerdas lawan hoax. Sebentar lagi pesta demokrasi dimulai. Mari kita sambut dengan senang bareng. Mari kita mengajak seluruh keluarga, saudara, besti, tetangga, dan teman untuk datang ke TPS. Pada Rabu 27 November 2024 mulai pukul 7 sampai pukul 13. Gunakan hak pilihmu. Pelajari visi, misi, dan program setiap pasangan calon. Jangan golput, kita suarakan hak pilih kita. Stop percaya hoax, sara, dan kampanye hitam. Mari kita hindari money politik. Sukseskan Pilgub Jatim tahun 2024. Pilgub Jatim, senang bareng. Pada Rabu 27 November 2024. Ayo gunakan hak pilih kalian. Ayo daerah Jawa Timur, datang bersama-sama. Ojo kulpun yo. Ayo gunakan hak pilihmu. Pilgub Jatim 2024. Seneng bareng. Aduh, bingung ah. Besok Pilgub Jatim, pilih siapa ya? Sebelum menentukan pilihan kamu, pastikan visi, misi, dan program setiap pasangan. Woro-woro kepada seluruh warga Jawa Timur. Rabu 27 November, kita akan bersama-sama melaksanakan pencoblosan Pilgub Jatim 2024. Oh, Pilgub Jatim. Golput aja deh. Setiap suara adalah kekuatan. Ketika kita memilih untuk diam, kita menyerahkan masa depan kita. Golput bukanlah solusi. Pilihan Anda menentukan masa depan negeri ini. Golput, jangan ya dek ya.